Halo guys, jumpa lagi di PTK Review. Film yang akan aku ceritakan kali ini berjudul Cross Zero 1. Sinopsis film ini yaitu berlatar di sekolah SMA yang bernama Suzuran, dan para siswa di sana saling bertarung untuk menjadi yang terkuat di Suzuran. Dan tokoh utama film ini yaitu Genji, yang diperankan oleh Sun Oguri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Di awal film kita ditunjukkan sebuah sekolah SMA yang bernama Suzuran. Di Suzuran kekuatan adalah segalanya. Lalu ada seorang pria yang menghapus tulisan di tembok yang bertuliskan Raja Suzuran Tamao Serizawa. Dia mengganti menjadi namanya. Dia adalah Takeya Genji. Genji merupakan murid pindahan baru yang berada di kelas 3. Di hari itu, Suzuran sedang upacara menerima siswa baru. Bukannya penyambutan dengan kondusif, para siswa malah tawuran. Di luar sekolah, ada geng mafia yang sedang mencari Serizawa karena menghajar rekannya. Lalu Genji datang menghampiri geng tersebut untuk menunjukkan kekuatannya. Pindah ke Serizawa sedang menuju sekolah dengan motor. Tapi saat di perjalanan, dia dikejar polisi karena tidak punya SIM. Di adegan ini sangat kocak karena Serizawa tidak terlalu bisa naik motor. Kembali ke sekolah, para mafia sudah babak belur dihajar Genji. Tiba-tiba Serizawa datang dengan ugal-ugalan dan menabrak pagar. Genji kembali mengajar mafia dan memukul sampai mental di depan Serizawa. Dan disinilah awal pertemuan mereka berdua. Saat malam hari, Genji berada di klub malam. Dia bertemu Ruka. Ruka adalah salah satu penyanyi di klub itu. Kemudian Genji pulang ke rumah. Genji bertemu dengan ayahnya. Yang mengejutkan di sini, ayahnya adalah seorang pemimpin geng mafia Yakuza. Dari obrolan mereka didapat kesimpulan yaitu Genji di Suzuran sebagai siswa baru dan ingin menguasai Suzuran untuk membuktikan ke ayahnya dia kuat dan bisa menggantikan ayahnya sebagai pemimpin mafia. Keesokan harinya di atap sekolah, Serizawa dan gengnya sedang main mahjong dan mereka membahas tentang menaklukkan kelas 2. Tiba-tiba Genji datang dan merusuh dengan tujuan ingin melawan Serizawa langsung. Tapi Tokyo menghentikannya dan mengatakan ke Genji, aturan di Suzuran ialah dia harus menaklukkan kelasnya dulu dan punya banyak pengikut. Tokyo juga menambahkan dia harus mengalahkan Rindaman. Di saat itu juga ada pemimpin kelas A, yaitu Mikami bersaudara. Mereka mau melawan Serizawa. Dan kerennya, Serizawa mengalahkan Mikami bersaudara dengan mudah. Lalu Genji menemui Rindaman. Rindaman merupakan sosok yang kuat. Terbukti siswa lain lari ketakutan melihat Rindaman. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Rindaman. Rindaman merupakan salah satu orang terkuat di Suzuran. Dia juga tidak mau lulus dari Suzuran, entah apa alasannya. Rindaman tidak punya tingkatan kekuasaan dan bahkan tidak punya pengikut. Kemudian Genji bertemu dengan Takeru. Dia salah seorang dari geng mafia di awal tadi. Dan dia mengaku dia juga alumni Suzuran yang mengaku-ngaku pernah memimpin Suzuran. Tentu saja itu bohong. Takeru membantu Genji untuk menaklukkan Suzuran dengan memberi saran dia harus menaklukkan kelasnya dulu, yaitu kelas E, dengan mengalahkan orang terkuat di sana. Lalu Genji di sekolah mengajar orang terkuat di kelasnya dengan mudah. Dia bernama Cuta. Cuta dan pengikutnya sekarang mengikuti Genji. Kemudian Cuta memberitahu Takeru dan Genji tentang geng-geng di Suzuran. Pertama ada geng motor. Mereka memang bukan siswa di Suzuran, tapi ketuanya yang bernama Bandu merupakan siswa pindahan yang baru masuk Suzuran di kelas 2. Lalu trio Ebisuka. Mereka menguasai kelas 1. Trio itu diantaranya Kirishima, Honjo, dan Segihara. Genji bertanya siapa Rindaman. Cuta memberitahu dia hanya pengamat perang di Suzuran dan dia di level lain. Cuta memberitahu kelas A Mikami bersaudara mereka sudah dikalahkan Serizawa dan sekarang jadi pengikutnya. Lalu kelas C dipimpin Makise.
Makise sering kalah dari Serizawa tapi dia tidak pernah menyerah. Oleh sebab itu, Serizawa belum mendapatkan Makise. Kemudian kelas D Izaki, dan yang terakhir dengan julukan Raja dari para monster, Serizawa. Dia pemimpin kelas A dan B. Serizawa merupakan orang paling dekat dengan puncak Zuzuran. Serizawa memiliki 3 eksekutif, diantaranya Tokaji sebagai otak geng Serizawa, Shoji si ahli judo, dan Tokyo teman lama Genji saat SMP. Genji kemudian berencana merekrut Makise. Dari saran Cuta, kelemahan Makise ialah wanita. Genji menemui Makise dan mengajaknya untuk ikut kencan dengan wanita. Singkat cerita, Makise bergabung dengan Genji. Di Zuzuran, pemimpin kelas D yaitu Izaki ingin bergabung dengan Genji. Tapi dia mengetes Genji dengan menyuruh anak buahnya mengeroyok Genji. Genji melawan mereka, tapi karena kalah jumlah, Genji diajar habis-habisan. Izaki yang melihat Genji bertarung tanpa rasa takut dan tak kenal menyerah, akhirnya Izaki mengakui Genji. Akhirnya mereka bersatu membuat geng yang bernama GPS, singkatan dari Genji Perfect Seiha. Serizawa khawatir melihat kenaikan Genji, namun memilih untuk diam. Akan tetapi, salah satu eksekutif Serizawa yaitu Tokaji, mulai diam-diam menyerang GPS, tanpa sepengetahuan Serizawa. Tokaji mengeroyok Izaki sampai terluka parah dan menggantungnya. Genji marah dan ingin balas dendam, tapi Makise menghentikannya karena GPS masih lemah dan kalah jumlah. Di malam hari, di sebuah bar, Genji dan Makise tanpa sengaja bertemu Serizawa dan Tokyo. Genji langsung menghampiri Tokyo mau menghajarnya, tapi dihentikan Serizawa. Genji pun langsung ingin bertarung dengan Serizawa. Ketika mereka mau keluar bar untuk bertarung, Tokyo kejang-kejang. Dan ternyata, Tokyo memiliki penyakit di otaknya. Di hari berikutnya di sekolah, Genji ngamuk dan memukul siapa saja yang ada di depannya. Genji memaksa mereka untuk jadi pengikutnya. Makise mencoba menghentikan Genji, kemudian salah satu anak buah Genji memberitahu Cuta diajar Tokaji karena mau merekrut anak kelas 1. Genji mau pergi menghajar Tokaji, tapi Makise menghentikannya lagi. Di sini, Makise menjelaskan jika Genji terpancing dan dikalahkan oleh anak buah Serizawa, maka GPS akan tamat, karena Genji adalah pemimpin mereka. Karena Makise sudah lelah dengan ulah Genji, Makise memutuskan untuk pergi dari GPS. Genji pun hanya bisa pasrah dan nyemplung ke kolam. Kembali ke Takeru, dia dimarahi bosnya yang merupakan pemimpin mafia. Takeru diberi tugas untuk membunuh anak dari saingannya sesama mafia, yaitu Genji, di mana tujuan bos Takeru ingin memulai perang dengan ayah Genji untuk memperluas daerah kekuasaan. Kemudian Takeru menemui Genji di dermaga. Di sana Takeru berniat mau membunuh Genji, tapi dia mengurungkan niatnya karena Genji adalah teman Takeru dan Takeru ingin melihat Genji menggapai puncak Zuzuran. Kemudian Serizawa datang dan menemui Genji memberitahu Tokyo yang sebelumnya kejang-kejang akan dioperasi. Setelah memberitahu itu, Serizawa pergi. Di hari berikutnya, kita bisa melihat anggota GPS sudah rukun kembali, dan Izaki sudah sembuh dari lukanya. Di suatu tempat, teman wanita Genji yang bernama Ruka diculik oleh sebuah geng, dan Ruka menelpon Genji memberitahu geng yang menculiknya berjaket hitam dengan lambang tengkorak dan menyebut nama Bando. Mendengar hal itu, Genji dan GPS menuju markas Bando dan menghajar mereka. Di saat Genji mengajar anak buah Bando, dia menyadari tidak ada lambang tengkorak. Dan ternyata ada geng lain yang mengadu mereka, yaitu geng Serizawa. Tapi Serizawa tidak terlibat dalam hal ini. Bando menyuruh GPS meminta maaf karena menyerang tanpa sebab. Bando meminta telinga Makise. Tapi Genji tanpa basa-basi mau memotong telinganya untuk menggantikan Makise. Di saat Genji mau memotong telinganya, Bando menghentikan Genji dan memberitahu di mana letak Ruka diculik. Di sini, Bando kagum dengan sifat Genji. Genji dan GPS menuju tempat yang diberitahu Bando, dan ternyata Tokaji adalah dalang dibalik penculikan itu. Mengetahui itu, Serizawa marah dan memukul Tokaji. Lalu Serizawa dan GPS membuat kesepakatan untuk melakukan pertempuran di Zuzuran jam 5 sore. Karena Genji sudah memenuhi syarat dan mereka juga ingin memberikan hadiah kemenangan pada Tokyo setelah operasi,
Hari pertempuran tiba, GPS dan Serizawa di Suzuran, sedangkan Tokyo melakukan operasinya. Dan Takeru, dia dibawa bosnya ke dermaga untuk dieksekusi karena telah melanggar perintah bosnya. Walaupun Takeru kelihatan lemah, tapi dia memiliki jiwa yang kuat dan rela mengorbankan nyawanya demi temannya, yaitu Genji. Pertempuran pun dimulai. Diperlihatkan, geng Serizawa lebih unggul dalam pertempuran karena jumlah GPS hanya 70 orang, sedangkan Serizawa 100 orang. Di tengah-tengah pertarungan, geng Bando datang dan membantu GPS. Pertempuran kembali imbang. Singkat cerita, semua sudah tumbang dan tinggal Genji dan Serizawa. Mereka bertarung sampai titik darah penghabisan. Pertarungan itu dimenangkan Genji, dan Genji menjadi pemimpin Suzuran. Untuk nasib Tokyo, dia berhasil melakukan operasi, sedangkan Takeru, dia selamat dari eksekusi. Di akhir film, ditunjukkan Genji yang menentang orang terkuat di Suzuran, yaitu Rindaman. Dan film pun berakhir. Entah siapa yang menang, di film tidak dijelaskan. Oke, sekian pembahasan dari film kali ini. Jika ada kritik dan saran, silahkan tulis di komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, like, share, dan subscribe, agar channel ini berkembang dan saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.